belajar pada mata kuliah praktik sistem kendali. Pada video tutorial kali ini kita akan mencoba mensimulasikan mengenai karakteristik respon transient suatu sistem pada scilab. Nah, karakteristik respon transient suatu sistem sendiri adalah spesifikasi respon dari suatu sistem yang diamati mulai dari ketika terjadi perubahan gangguan input atau masukan hingga kondisi steady state-nya. Seperti apa detailnya? Mari kita coba. Oke teman-teman, pada video kali ini kita akan mencoba menjelaskan mengenai atau mempraktekkan mengenai karakteristik respon transient. Nah, sedikit flashback, karakteristik respon transient suatu sistem itu ada beberapa parameter yang perlu kita ketahui, yaitu ada rise time, peak time, settling time, delay time, maximum overshoot. Nah, yang paling sering digunakan itu rise time, kemudian settling time juga, peak time juga, dan juga maximum overshoot. Nah, rise time ini didapatkan ketika sistem itu mulai dari awal, dari 0, dari T sama dengan 0, hingga dia mencapai hingga nilainya mencapai 100% dari final value. Nah, final value itu adalah kondisi steady state-nya. Dari 0 sampai 100%. Atau bisa juga dari 10% hingga 90%. Nah, itu rise time. Nah, kemudian ada yang namanya delay time. Nah, delay time itu adalah waktu yang diperlukan respon untuk mencapai 50% dari harga akhir steady state-nya saat pertama kali. Nah, itu delay time. Sedangkan peak time itu waktu yang diperlukan respon untuk mencapai overshoot. Nah, ini maksimum overshoot-nya di sini, peak time-nya sampai sini. Kemudian ada lagi yang namanya settling time. Settling time itu adalah waktu yang diperlukan oleh si sistem untuk mencapai dan menetap pada kondisi steady state. Nah, itu ada nilai toleransinya biasanya. Nah, kalau di sini allowable tolerance-nya itu bisa antara 2% sampai 5% plus minus dari final value-nya atau kondisi steady state-nya. Itu untuk settling time. Kalau maximum overshoot adalah nilai maksimum yang dicapai oleh si respon keluaran sistem. Nah, ini nilai maksimumnya ada di sini. Nah, itu sedikit flashback. Kemudian kita lanjut ke percobaannya di Scilab. Pertama kita coba buka file Xcos. Nah, kemudian kita buat diagram simulasi ya. Dalam hal ini kita coba buat simulasi open loop. Nah, di sini saya sudah menyiapkan filenya, nanti bisa langsung dicoba. Nah, di sini filenya seperti ini. Ini blok ini itu sebetulnya adalah CLR ini. Nilai-nilainya disesuaikan dengan ini ya. Seperti ini. Ini belum sesuai, nanti disesuaikan seperti ini. Nah, kemudian ini adalah blok step function. Kemudian ini adalah blok clock. Kemudian ini adalah blok TOWS. Ini adalah blok Jscope. Nah, untuk masing-masing nilainya diisi. Untuk step function cukup final value-nya diisi 1. Kemudian untuk to workspace, size of buffer-nya diisi 500. Nah, size of buffer ini menyesuaikan clock, ya, menyesuaikan pewaktuan. Ini initialization time-nya bisa mulai dari 0 boleh. Periodnya 0,01 dan simulation setup, final integration time-nya adalah 6. Jadi, simulasi ini akan berjalan dari 0 sampai 6 sekon.
kemudian periodenya 0,01, dan size of buffernya 500. Artinya data yang diambil itu hanya ada 500 data. Nah, sebetulnya kalau kita ingin sesuai, itu ini kita isi dengan 6, karena kita sesuaikan dengan ini ya, kita sesuaikan dengan final integration time. Kemudian ini kita play. Oh ya, ini kita cek dulu setting di sini. Refresh periodnya hingga 6, Ymax-nya 1, Ymin-nya min 0,1. Kemudian ini Ymax-nya 1,5, refresh periodnya 6, buffer size-nya sama 20. Oke, selanjutnya kita play. Nah, setelah kita play, maka akan muncul, ini adalah scope yang menunjukkan input dari sistem, ini adalah scope yang menunjukkan keluaran dari sistem. Nah, untuk mendapatkan informasi tentang parameter-parameter karakteristik dari respon transientnya, kita telah menyediakan sebuah fungsi. Nah, fungsi itu di sini sudah saya siapkan. Nah, fungsi ini cukup panjang sintaksnya, jadi nanti akan diberikan karena inti dari fungsi ini sebetulnya adalah menggantikan fitur step info yang ada di dalam MATLAB. Nah, kemudian fungsi ini kita jalankan terlebih dahulu dengan klik execute. Kemudian setelah diklik execute, kita tulis synodes file seperti ini. Dengan cara tadi ya, kita klik new, kemudian kita isikan seperti ini, kemudian kita save, kemudian kita jalankan. Nah, untuk penulisannya itu step info, Y itu adalah nilai keluaran dari sistem, T itu adalah waktu dari grafik keluaran sistem, sedangkan Y final itu adalah kondisi steady state. Nah, untuk mendapatkan kondisi steady state bisa digunakan perintah seperti ini. Nah, kemudian ini kita execute. Nah, maka didapatkan informasi seperti ini. Rise time-nya sekian, settling time-nya sekian, minimum settling time-nya sekian, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya, secara teori kita mengetahui untuk sistem closed loop dan open loop, umumnya sistem closed loop itu memiliki respon transient yang lebih baik karena masukan dari sistem menyesuaikan dengan error yang terjadi atau selisih antara nilai yang diharapkan atau nilai referensi dengan nilai keluaran sistem yang sekarang. Nah, maka dari itu kita kembali ke Xcos. Nah, kemudian kita buat sistem ini menjadi closed loop. Jadinya seperti ini sistemnya. Nah, ini mungkin perlu sedikit dirapikan. Nah, ini tadi belum diganti, belum disesuaikan jadi 600. Kemudian ini juga 600. Kemudian di sini 6. Di sini 0,01. Initialization time-nya boleh diisi 0. Initialization time di situ maksudnya adalah waktu pertama kali ya, waktu inisialisasi. Jadi simulasi ini berjalan dimulai dari T sama dengan berapa. Itu maksudnya initialization time. Nah, kemudian ini kita play. Setelah kita play, kita ulangi lagi step yang tadi. Ini di play. Kemudian ini kita play. Nah,
Di sini kita bisa dapat informasi ya. Saat open loop tadi rise time-nya 1,5, sedangkan saat close loop lebih baik jadi 1,07. Begitu juga untuk settling time yang awalnya 2,7, setelah close loop menjadi 1,99. Demikian video tutorial ini. Terima kasih telah mengikuti hingga akhir. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.